Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang tata cara penjurnalan mata kuliah untuk mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur. Untuk teman-teman, pertama kali hal yang harus dilakukan adalah apabila teman-teman tidak ingat atau lupa dengan situsnya, teman-teman bisa lakukan di pencarian Google dengan cara mengetik Siakat, lalu masukkan nama kampus. Akan muncul seperti ini. Kita pilih Siakat IKIP PGRI Kalimantan Timur. Setelah itu tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul layar seperti ini. Yang harus teman-teman lakukan adalah memasukkan username dan password yang sudah teman-teman terima ketika pertama kali teman-teman masuk dan terdaftar sebagai mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur. Saya akan coba contohkan. Masukkan username-nya, jangan lupa password-nya. Apabila teman-teman lupa dengan user dan password-nya, teman-teman bisa lakukan dengan mengklik lupa password atau menghubungi operator di kampus IKIP PGRI Kalimantan Timur untuk menanyakan user dan password yang teman-teman lupakan. Oke, setelah itu kita masuk, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, apabila nanti setelah teman-teman masuk terdaftar atau terlihat tulisan nonaktif, maka yang harus teman-teman lakukan pertama adalah kembali menghubungi petugas di Prodi agar bisa dibuka penjurnalannya dengan cara menunjukkan bukti pembayaran SPP di semester yang berjalan. Ya. Kalau yang ini sudah saya buka dan sudah tertulis aktif. Apabila sudah aktif, barulah teman-teman bisa melakukan penjurnalan, karena apabila tertulis tidak aktif, maka teman-teman tidak bisa lakukan penjurnalan. Dan untuk penjurnalan kita tinggal masuk ke bagian akademika, lalu silahkan pilih KRS dan ambil KRS. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana banyak sekali daftar mata kuliah yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan semester masing-masing. Saya akan ambil contoh untuk yang semester 4. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah mengklik mata kuliah yang diambil di semester 4 ini. Ini yang terhidden, ini tidak bisa dipilih karena berbeda kurikulumnya. Lalu jangan lupa masukkan kelasnya. Di banyak kasus yang telah muncul, biasanya mahasiswa lupa mengklik kelasnya. Jadi setelah memilih mata kuliahnya, langsung dia ambil KRS. Dan biasanya kalau hal itu terjadi, tidak terekam KRS yang atau mata kuliah yang dijurnalkan, ya. Jadi perhatikan bahwa daftar mata kuliah yang diambil sudah terklik dengan sempurna. Daftar kelas yang diambil pun sudah terisi dengan sempurna, lalu tinggal klik ambil KRS. Nah, akan muncul yang seperti ini, menyatakan bahwa jumlah mata kuliah yang diambil ada 10 mata kuliah, ya. Karena di semester ini ada 10 mata kuliah. Kalau nanti teman-teman di semesternya hanya ada 8 mata kuliah, akan tertulis 8 mata kuliah. Berarti ini sudah terjurnal. Nah, caranya adalah kembali melakukan pengecekan dengan cara masuk ke akademika, lalu ke KRS, dan cetak KRS. Jadi setelah teman-teman lakukan penjurnalan, lakukan cetak KRS. Klik cetak KRS, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini statusnya masih pengajuan. Nah, apabila status masih pengajuan, yang teman-teman kembali harus lakukan adalah menghubungi operator di Prodi agar bisa diterima penjurnalan teman-teman. Kalau seperti ini masih pengajuan, berarti penjurnalannya belum diterima. Nanti ketika sudah diterima, maka ini akan berubah. Ya, ini akan berubah. Oke. Jadi lakukan informasi ke petugas di kampus agar diterima penjurnalannya. Apabila teman-teman sudah lakukan itu dan penjurnalannya sudah diterima oleh petugas di kampus, maka
kalimat pengajuan ini akan berubah. Kita refresh dulu. Ini tadi sudah saya coba. Nah, oke, seperti ini. Jadi kalau sudah diterima, maka ini akan berubah, tidak lagi pengajuan. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa melakukan cetak RS dengan cara mengklik ikon yang ada di pojok kiri atas ini. Diklik. Nah, tampilannya akan seperti ini, maka ini tinggal dilakukan pencetakan. Dan untuk pencetakan KRS harus diingat bahwa dicetak 2 rangkap. Satu berwarna putih dengan menggunakan kertas HPS berwarna putih, dan satu lagi menggunakan kertas HPS berwarna kuning. Jadi nanti setelah ini dicetak, teman-teman bisa langsung mengurus proses tanda tangan persetujuan dari dosen wali dan dekan. Oke teman-teman, itu sedikit tutorial dari saya tentang tata cara penjurnalan mata kuliah. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Zoom meeting kita malam ini terkait dengan persiapan pembelajaran di semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Baru 40 yang masuk, berarti masih ada kurang lebih 1 kelas yang tidak ikut, ya. Karena jumlah kalian per kelas rata-rata 30 lebih, ya. Oke. Tadi sudah saya setelkan mengenai tata cara penjurnalan. Kenapa saya ulang kembali? Karena ternyata masih ada juga mahasiswa yang tidak paham tata cara penjurnalan mata kuliah. Padahal berulang-ulang sudah diingatkan. Ya, jadi nanti kalau ada yang masih tidak paham lagi bagaimana tata cara menjurnal, silahkan masuk. Ada saya buatkan tutorialnya di YouTube. Ya, jadi nanti bisa cek ke YouTube ininya. Oke. Yang lain boleh dimatikan dulu speakernya biar nanti tidak storing dan tidak mengganggu penjelasan saya ke teman-teman yang lain. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai masalah penjurnalan. Ini sudah saya ulang berulang-ulang kali. Mungkin kalau dengan kalian kita sudah berapa kali nih ngebahas hal yang sama. Tapi ternyata masih ada juga mahasiswa yang salah, ya. Yang harus diingat dari masalah penjurnalan adalah kalau kalian tidak menjurnal mata kuliah di semester ini, ya perhatikan, kalau kalian tidak menjurnal mata kuliah di semester ini, maka kuliah kalian di 1 semester itu akan tertangguhkan nilainya. Kalian bisa ikut kuliah, bisa ikut sampai ke semesteran, tapi nilainya tidak akan bisa keluar. Ya, jadi harus diingat itu. Jadi jangan sampai kalian tidak menjurnal. Ini sudah diingatkan, tapi ternyata masih ada mahasiswa semester 2, kemarin semester 2, semester 4, semester 6, bahkan semester 8 yang skripsi itu lupa menjurnal. Ya. Lupa menjurnal itu urusannya akan sangat rumit. Urusan menjurnal itu tidak hanya urusan kalian dengan kampus, tapi itu terkait dengan pelaporan kita ke Pededikti di Jakarta. Jadi kalau ada mahasiswa yang tidak menjurnal, kita tuh harus buka lagi portal, harus lapor ke Jakarta, ngurus ke Jakarta dan segala macam supaya dibukakan
portalnya supaya mahasiswa yang tidak menjurnal atau kelupaan menjurnal itu bisa menjurnal. Ya, jadi hati-hati dengan masalah penjurnalan. Hati-hati dengan masalah penjurnalan. Kalau di semester berjalan kalian tidak menjurnal, kelupaan menjurnal, ya, ini berbeda kasusnya dengan lupa cetak, ya. Ini yang tidak menjurnal. Artinya di sistem tidak terekam bahwa di semester ini kalian mengambil mata kuliah. Yang terekam hanya bahwa kalian aktif di semester ini tapi tidak melakukan penjurnalan mata kuliah. Itu yang berbahaya. Ya, kenapa? Karena nanti urusannya akan sangat panjang. Yang seperti tadi saya bilang, bahwa urusan penjurnalan itu tidak hanya urusan kalian dengan kampus, tapi terkait dengan masalah pelaporan kampus ke PDDikti, dan itu urusannya di Jakarta, gitu loh. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, saya tidak mau nanti sudah di akhir-akhir semester, baru, Pak, saya lupa menjurnal, Pak, saya ketinggalan. Ya, selalu saya bilang, penjurnalan tidak ada kaitannya dengan masalah pembayaran. Penjurnalan kaitannya adalah teman-teman punya kuota atau tidak. Kenapa? Karena ketika menjurnal diperlukan kuota. Ya. Jadi teman-teman yang posisinya ada di kampung atau jauh atau susah sinyal, selama masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di kota, yang ada di Samarinda atau yang ada di Tenggarong atau yang ada di Balikpapan yang sinyalnya lebih stabil, minta tolong temannya. Atau kalau ada yang punya keluarga di Samarinda, suruh saja keluarganya menjurnal. Yang penting password dan ininya dikasih tahu, terus apa-apa yang harus dipilih mata kuliahnya dikasih tahu. Kan selesai, sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada alasan bahwa tidak bisa menjurnal. Gitu. Anu Pak, kemarin saya sinyalnya susah, saya di kampung. Itu tadi tidak ada pengaruhnya, gitu. Selama kalian itu tadi kuotanya bagus gitu, sinyalnya bagus. Gitu. Kalau posisinya di kampung tidak bisa menjurnal, minta tolong teman yang ada di kota, minta bantuan. Kan satu kelas udah saling kenal nih, walaupun belum pernah ketemu, cuman ketemunya lewat Zoom seperti ini, lewat WA, ya minta tolong, di tempat saya susah sinyal, bantu tolong jurnalkan. Yang penting tahu password, tahu ini, jurnal. Bagaimana supaya bisa jurnal? Hal pertama adalah lakukan pembayaran. Nah, banyak tuh yang akhirnya berkaitan dengan, Pak, saya nggak bisa bayar. Gitu. Teman-teman sudah harus bisa menghitung sejak awal ketika masuk kuliah. Ya, ketika masuk kuliah, bahwa masuk kuliah itu biayanya tidak murah. Apalagi di masa susah seperti sekarang, itu akan terasa sangat berat. Jadi harus pintar mengatur. Pak, boleh nggak bayar setengah? Saya tidak bilang boleh atau tidak. Yang penting kalian lakukan pembayaran. Ya, ketika kalian lakukan pembayaran, apakah itu setengah, apakah itu full, penjurnalannya dibuka. Yang tidak bisa kalian lakukan hanya mencetak. Mencetak itu ketika kalian sudah menerima tanda bukti bahwa kalian lunas, baru bisa dicetak. Ya. Dan harus diingat, pencetakan KRS itu ada masanya, ada waktunya. Tidak bisa terus-terusan itu portal terbuka. Jadi portal itu juga ada hitungan waktunya. Dibuka dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Di situ kalian bisa jurnal, di situ kalian bisa cetak. Begitu dia terkunci, itu tadi. Jangankan kalian, saya saja tidak bisa masuk. Untuk saya bisa masuk kembali ke dalam portal, itu juga urusannya sangat panjang. Kita harus minta izin dan segala macam, dibukakan lagi tanggal periodenya, baru bisa. Ya. Jadi urusannya udah banyak nih, yang dikerjain udah banyak. Tolong teman-teman bisa lebih bisa lebih kooperatif gitu loh. Ayo sama-sama di semester ini jurnalkan, lakukan supaya bisa menjurnal, lakukan pembayaran walaupun hanya setengah misalnya gitu. Walaupun memang tidak ada aturan di kampus bahwa boleh bayar setengah kan gitu ya. Apalagi di semester ini loh bayarnya full ya. Tidak ada lagi potongan 20%. Yang kemarin ada potongan 20% saja bayarnya ngadet-ngadet, apalagi yang sekarang bayarnya full. Berarti kalau di semester ini kalian harus bayar 2.250.000 ditambah dengan hari registrasi. Gitu. Ya. Jadi diatur keuangannya. Bagaimanapun caranya harus pintar mengatur. Kalau berpikir oh nanti di akhir bulan saya baru dapat uang, baru saya bayar semua. Ujung-ujungnya ketika di ujung juga uangnya nggak terkumpul. Jadi lebih baik ya begitu. Ketika ada uang bayarkan. Supaya kalian tidak lagi nanti terkendala dengan masalah pembayaran, ya. Jadi ingat bahwa penjurnalan itu ada masa waktunya. Ketika dibuka silahkan dijurnalkan, ketika terkunci udah nggak bisa. Nanti kalau kalian minta
Kayak sekarang proses cetak KRS itu urusannya juga ribet gitu loh. Saya juga harus nunggu. Kemarin sempat saya terkunci lagi, tidak bisa tidak bisa lagi mencetak karena hak aksesnya tidak bisa digunakan karena portalnya sudah terkunci. Mengajukan lagi izin untuk bisa dibuka, ya. Jadi itu. Nah, saya yakin nih banyak teman-teman yang KRS semester 6-nya belum juga dicetak. Bahkan ada beberapa yang ini semester 4. Semester 4 berarti sekarang semester 5 ya. Ya, semester 5. Yang semester 4 kemarin itu banyak yang belum dicetak. Banyak juga yang sudah minta cetakan tapi tidak diambil. Gitu. Tapi tidak diambil. Jadi tumpukan aja tuh di prodi. Tumpukan kartu mahasiswa, kartu asuransi, KRS yang dicetak tapi tidak diambil, KHS semester 3 tidak diambil, KHS semester 4 tidak diambil. Nanti ujung-ujungnya baru tuh kalang kabut, ya. Sama seperti kakak tingkat kalian, saya bilang bahwa berkas-berkas kalian itu disiapkan dari sekarang. Kalian sudah harus perhatikan bahwa KHS di setiap semester kalian pegang, KRS di setiap semester kalian pegang, sertifikat PKKMB sudah kalian pegang, semua bukti pembayaran kalian simpan dengan baik. Kenapa? Karena nanti ketika di ujung, ketika nanti itu disuruh ngumpulkan, supaya tidak repot lagi, baru nanti kalau sudah di ujung, terutama pas ketika semester 6, atau ketika semester 7 mau magang 3, mau proposal tuh baru datang ke prodi, lapor hilang A, hilang B, hilang C. Semester lalu sudah saya kasih jalan untuk membuat data mulai dari yang manual, ya, yang manual sampai yang elektrik, sampai ke Google Drive sudah diingatkan. Tapi ternyata ya itu tadi masih banyak. Bahkan itu tadi saya bilang, mahasiswa yang sudah di ujung tanduk itu lupa menjurnal. Bayangkan sudah mau skripsi dia lupa jurnal. Jadi hati-hati ya. Jadi pastikan bahwa nanti teman-teman sudah ketika nanti penjurnalan dibuka, saya belum tahu, mungkin pertengahan Agustus ini sudah mulai bisa jurnal. Karena kalian nanti kuliahnya mungkin di minggu ketiga atau di minggu keempat Agustus sudah mulai masuk kuliah gitu. Jadi berarti sudah mulai proses tuh KRS dan segala macam, ya. Jadi dari sekarang udah disiapkan. Kalau tidak bisa bayar full ya berarti harus siap paling tidak dana setengahnya untuk bayar kuliah supaya bisa dibuka penjurnalannya, ya.